Perkenalkan, nama saya Ratu Hidiawatia. Boleh panggil Ratu, Atu, atau apa aja, silakan. Ya. Boleh tahu saya, boleh tahu saya, boleh saya tahu nama eh, Mbak? Boleh, nama saya Nina Bella. Saya boleh dipanggil Nina, boleh dipanggil Buna teh. Oh, iya. Eh, Sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi pagi, bahwa sekarang kita mau membicarakan mengenai apa yang dirasakan atau permasalahan apa yang dihadapi oleh pengguna gitu ya. Nah, kira-kira waktunya mau berapa lama? Boleh dikondisiin teh. Terserah, mau semenit, 2 menit. Oh iya. Eh, Mungkin karena belum ada kegiatan apa-apa, jadi waktunya bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Oh iya. Tempatnya mau di sini atau mau pindah? Di sini boleh. Di sini. Baik, langsung saja. Eh, Bisa Bunda ceritakan apa yang menjadi permasalahan atau masalah apa yang Bunda sedang hadapi sekarang? Soalnya kalau saya lihat Bunda ini terlihat lagi sedih, lagi bingung. Nah, bisa diceritakan apa yang sedang terjadi? Jadi tadi sore tuh teh Buna tuh dapat informasi dari suami teh. Oh. Jadi suami Nina tuh kan pegawai di Makassar. Nah, dapatlah kabar dari suami kalau Lebaran kali ini beliau udah pulang. Karena kondisi pandemi sekarang nih, COVID-19. Nah, karena udah bisa pulang, shock lah kan Nina. Oh. Nah, shock. Karena shock tuh langsung kayak, aduh, kok udah pulang gitu kan. Padahal lah berapa bulan lah, 2 bulan lebih udah ketemu. Jadi pas dapat kabar gitu sedih lah. Jadi memang itu tuh sesuatu hal yang memang sudah direncanakan kalau nunggu Bang Desta pulang itu pas waktu cuti ya, karena memang jauh juga ya jarak dari Bangka ke Makassar gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya itu memang momen ini yang lagi ditunggu buat ketemu gitu ya, buat kumpul bersama gitu ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kerja di Makassar ya? Siapa? Suami? Iya, Bang Desta ya. Kalau Bang Desta kurang lebih 1 tahun teh. Baru merintis. Oh gitu ya. Jadi lumayan jauh juga ya? Ya lumayan jauh, soalnya transit juga kan teh di Jakarta. Kalau pergi pagi bisa malam baru udah sampai. Udah mana ongkos mahal pula. Oh iya. Berbeda dengan ya penerbangan langsung ya. Kalau transit dia seperti double begitu ya. Jadi mungkin ada aspek keuangan juga yang menjadi apa namanya beban pikiran gitu ya. Ada apa namanya tadi yang diceritakan bahwa tidak bisa pulang atau tidak bisa cuti di saat apa momen untuk kumpul bersama gitu ya. Lalu apakah berita tersebut mengganggu terhadap misalnya aktivitas atau apa namanya misalnya kegiatan atau mungkin mengganggu waktu istirahat Buna gitu? Lumayan ganggu sih teh. Dari segi istirahat, jam tidur pasti terganggu karena ya nama kita pasangan, kalau satunya nggak bisa kumpul pada Lebaran Idul Fitri ya kepikiran satu. Terus kedua, Nina kan kerja juga teh. Nah otomatis kerjaan itu juga terganggu, kayak pecah pikiran gitu loh teh. Satunya harus mikir kerja, satunya ya mikir suami nggak bisa pulang, nggak bisa kumpul. Itu sih teh paling. Oh gitu ya. Jadi memang cukup mengganggu juga ya itu, karena memang kondisinya memang
sulit ya untuk apa namanya mengambil keputusan apakah misalnya Bunda harus ke sana atau menunggu juga lumayan lama lagi ya. Ya lumayan lama sih, soalnya kita kan nggak tahu teh sampai kapan pandemi ini selesai. Ya terlalu banyak rencana lah teh, tapi harus dipending gitu. Kemarin juga suami sempat sakit kan, mau nyusul ke sana juga nggak bisa, soalnya kan bandara udah lockdown, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi ya gimana, mau nyusul nggak bisa nyusul, tapi kepikiran juga dia nggak ada yang ngurusin di sana. Oh, tadi disampaikan kalau suaminya sempat sakit di sana ya? Sempat sakit di sana. Seperti yang sudah diceritakan oleh Bunda, bahwa kondisi sekarang itu Bunda sedang berjauhan dengan suami, ya betul ya. Nah, lalu di saat kondisi yang pandemi ini memang berbagai hal terjadi gitu ya. Jadi ada keputusan-keputusan atau sesuatu yang harus terjadi yang di luar perencanaan gitu ya. Jadi itu mengganggu aktivitas Bunda gitu ya, mengganggu pikiran gitu ya, sampai-sampai seperti yang tadi diceritakan oleh Bunda. Bunda juga merasa mengalami kesulitan atau gangguan tidur ya gitu, karena kepikiran dengan suami yang jauh di sana begitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin saya sampaikan ya, karena memang apa yang Bunda alami ini bukan terjadi pada Bunda sendiri. Jadi memang banyak juga orang-orang di luar sana yang mengalami kekecewaan atau keputusan-keputusan yang mungkin sama dengan yang Bunda rasakan, tapi memang kondisinya yang memang serba sulit ya seperti ini gitu. Nah, namun kita harus tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan itu gitu, sehingga seperti yang tadi diceritakan oleh Bunda bahwa efek dari berita dari suami Bunda itu membuat Bunda terganggu aktivitas. Nah, sehingga kita harus berpikir bagaimana supaya Bunda tetap bisa melakukan aktivitasnya gitu ya, rutinitas Bunda, terus Bunda juga tidak mengalami gangguan tidur sehingga bisa tetap istirahat. Karena kalau misalnya Bunda mengalami gangguan tidur atau misalnya tekanan atau stres, itu malah akan menurunkan dari kekebalan tubuh atau imunitas kita gitu kan. Akan repot juga kalau misalnya udah jauh dari suami, terus Bundanya di sini misalnya kondisinya kurang sehat karena kepikiran terus gitu. Nah, artinya kita harus bisa untuk mengatasi atau melewati permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan Bunda gitu. Mungkin salah satunya bisa dengan lebih mendekatkan diri sama Allah misalnya ya, supaya hati menjadi lebih tenang gitu ya. Banyak-banyak berdoa, meminta kesehatan untuk Bunda di sini dan untuk suaminya di sana gitu. Dan juga berdoa untuk mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, sehingga Bunda dan suami dengan Bang Desa di sana bisa kembali berkumpul seperti itu. Dan Bunda harus tetap mencoba untuk melakukan aktivitas Bunda sehari-hari seperti itu, supaya Bunda itu tidak terlalu sering kepikiran dengan suami yang di sana dan keputusan-keputusan yang mengecewakan tadi seperti itu. Dan yang utama juga Bunda harus tetap menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup, lalu
berolahraga ya, berolahraganya tidak perlu yang berat-berat, yang ringan saja ya. Lalu dengan makanan-makanan bergizi, buah, sayur, nah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Buna di sini optimis gitu ya, dalam artian berpikiran positif, Buna juga tetap bisa tetap berkomunikasi dengan suami. Nah itu juga memang salah satu yang bagus begitu ya. Baik, mungkin ada yang mau Bunda tanyakan? Belum ada sih. Jadi mungkin sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh saya, dan juga Bunda sudah bisa mengenali apa permasalahannya gitu ya, bagaimana alternatif untuk menghadapi permasalahan ini gitu ya. Iya, baiklah, semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Bunda dan keluarga gitu ya. Bagaimana sekarang perasaan Bunda setelah kita ngobrol-ngobrol? Sedikit lega sih Teh, soalnya terluapkan kekecewaan, kesedihan, semuanya udah keluar semuanya. Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pembicaraan kita kali ini ya. Mungkin kalau misalnya Bunda ada perlu apa-apa, atau misalnya masih ada hal-hal yang ingin diceritakan atau diungkapkan atau curhat juga boleh ya. Nanti silakan menghubungi saya begitu ya. Baik, mudah-mudahan Bunda dan keluarga selalu sehat, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan. Nah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.